Sepekan, tungku smelter Morowali terbakar dan meledak, menewaskan total 21 orang. Korban tewas mencapai 30 orang imbas gempa Jepang 7,5 magnitudo. 6 anggota TNI ditetapkan jadi tersangka penganiayaan relawan Ganjar Mahfud. Tragedi kebakaran dan ledakan tungku smelter terjadi di PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS yang beroperasi di PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Insiden pada 24 Desember 2023 itu menyebabkan korban meninggal dunia berjumlah 21 orang per Selasa 2 Januari 2024. Media Relation Head PT IMIP, Dedi Kurniawan menjelaskan, sementara untuk korban luka yang masih menjalani perawatan intensif baik yang berada di RSUD Morowali Makassar dan Jakarta berjumlah 38 orang. Korban meninggal dunia akibat mengalami luka bakar setelah ledakan tungku smelter nikel PT ITSS tersebut didominasi pekerja asal Indonesia yang berjumlah 13 orang sedangkan TKA berjumlah 18 orang. Sebelumnya, jumlah korban meninggal dunia akibat ledakan tungku smelter nikel PT ITSS di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park berjumlah 20 orang pada Minggu 31 Desember 2024. Korban yang meninggal dunia salah satunya bernama Sahrul. Korban meninggal setelah 5 hari dirawat di Rumah Sakit Saweri Gading Palopo, Sulawesi Selatan. Korban tewas kini mencapai 30 orang akibat gempa magnitudo 7,5 yang melanda Jepang bagian tengah pada Senin 1 Januari 2024. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami di seluruh pantai barat Jepang. Dilansir melalui CNN, pejabat Kota Wajima, Prefektur Jepang, Ishikawa mengkonfirmasi jumlah korban tewas mencapai 15 orang hingga Selasa. Gubernur Ishikawa terus melakukan pendataan mengenai korban tewas dan luka-luka di wilayahnya sejauh ini. Sementara itu, dilansir CNN, lebih dari 100 rumah dan pertokoan kebakaran tak lama setelah gempa terjadi. Kebakaran besar terjadi di pusat kota Wajima pada Senin malam setelah gempa terjadi. Wajima merupakan kota pesisir yang dekat dengan pusat gempa di Ishikawa. Gempa magnitudo 7,4 sempat memicu peringatan tsunami di sepanjang pantai barat Jepang dari Badan Meteorologi Jepang atau JMA. Namun, JMA mencabut seluruh peringatan tsunami usai gempa berkekuatan magnitudo 7,5 mengguncang pesisir barat negara tersebut pada Senin 1 Januari 2024. Lembaga penyiaran NHK melaporkan JMA memprediksi gempa susulan kemungkinan masih bisa terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Otoritas Jepang juga tetap mewanti-wanti warganya terutama di wilayah-wilayah dekat pesisir Laut Jepang soal kemungkinan gempa susulan yang berpotensi memicu gelombang tsunami. Sebelumnya, gempa bumi dahsyat magnitudo 7,5 mengguncang Jepang di hari pertama tahun 2024, yakni pada Senin 1 Januari 2024 hingga memicu gelombang tsunami. Gempa yang berpusat tak jauh dari Noto, Prefektur Ishikawa itu terjadi sekitar Senin sore pukul 16:10 waktu setempat dengan pusat kedalaman yang cukup dangkal, yakni 10 km di bawah tanah. Total 21 kali gempa di atas magnitudo 4 mengguncang Jepang sejauh ini pada Senin 1 Januari 2024 waktu setempat. Tim penyidik TNI menetapkan 6 anggota TNI personil Kompi B Yonif Raider 408 Subrasta Boyolali sebagai tersangka
dugaan penganiayaan relawan Ganjar Mahfud di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu 30 Desember 2024. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan selama 2 hari. Keenam anggota TNI tersebut yaitu Prada Y, Prada P, Prada A, Prada J, Prada F, dan Prada M. Kepala Penerangan Kodam 4 Diponegoro, Kolonel Infantri Richard Harrison, mengatakan sampai saat ini pihak penyidik TNI masih terus mendalami pengembangan proses penyelidikan dan penyidikan. Sebelumnya, Komandan Polisi Militer Kodam 4 Diponegoro atau Danpomdam, Kolonel CPM Rino Sobudi, sempat menjelaskan bila 15 anggota TNI yang diamankan dan diperiksa tidak semuanya terlibat dalam pemukulan atau penganiayaan. Namun ada juga yang berperan lain seperti membawa motor korban dan lainnya. Rinoso menyebut dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku penganiayaan mengaku terganggu dan akhirnya emosi karena suara knalpot brong yang terus diblayer-blayer oleh banyak relawan Ganjar Mahfud yang melintasi Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, tepatnya depan markas Kompi 8 Yoni Riders 408. Bisa News.id, Nindya Farisa mewartakan.